Selamat pagi jemaat terkasih. Di hari ini kita akan bersama-sama memperingati dan menghayati Hari Kenaikan Kristus. Tak terbatas ruang dan waktu adalah tema ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Bapak Ibu, pemandangan yang Bapak Ibu lihat saat ini pasti mengingatkan kita akan peristiwa yang disebut di dalam Injil. Ya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sejak Yesus dibangkitkan, muncul keinginan dari para murid dan pengikutnya untuk Yesus memulihkan kerajaan duniawi Israel, supaya terlepas dari penjajahan Romawi. Tetapi Yesus menjawab, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ya, itu diucapkan Yesus sebelum terangkat ke surga. Lihatlah, mereka masih melihat ke atas, melihat ke langit, padahal Yesus sudah tidak tampak lagi. Hai, mengapa kalian masih melihat ke atas? Padahal Yesus sudah terangkat ke surga dan meninggalkan kalian. Tetapi Dia akan kembali lagi, sama seperti waktu Dia akan terangkat ke surga. Marilah kita mulai dan kita khususkan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata bahwa kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tetapi, bagaimanakah kenyataannya? Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus? Baik di dalam keluarga kita, di lingkungan rumah kita, atau mungkin di lingkungan kerja kita? Ataukah kita seperti murid-murid tadi yang masih menengadah ke atas, melihat Yesus Sang Raja yang naik ke surga
dan tetap berharap bahwa Yesus bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Dan kita? Apakah cukup hanya berpangku tangan dan tidak berusaha? Kemudian kita merasa nyaman dan cukup dengan kondisi, saya sudah Kristen, titik. Dan kemudian hidup di zona nyaman kita. Sementara kita tahu bahwa masih banyak orang di luar sana yang belum mendengar tentang Yesus dan kasih Kristus. Di dalam Yakobus 4 ayat 17 di sana dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Mari, Bapak Ibu, kita datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa kita di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Saya undang jemaat untuk berdiri, menerima berita anugerah dari Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 sampai 16a. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari saudara kita satu di dalam doa untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di dalam ibadah kami hari ini. Kami boleh bersama menghayati kenaikan-Mu ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai sebuah pengharapan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca dan menikmati firman-Mu. Tolong mampukan kami dengan penyertaan Roh Kudus di dalam hidup kami, supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53, saudara. Injil Lukas 24 ayat 44
sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan naik ke surga dalam ibadah kita hari ini. Peristiwa kenaikan adalah sebuah peristiwa perpisahan. Tetapi menariknya adalah, perpisahan ini bukan sesuatu yang menghadirkan kesedihan. Kita diajak melihat bagaimana perpisahan ini justru menghadirkan sukacita. Kenapa? Itulah yang kita temukan di dalam Injil Lukas pasal 24. Di mana di sana dinyatakan kepada kita bagaimana para murid menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Dan mereka kembali ke Yerusalem dengan bersukacita. Itu ditunjukkan kepada kita di ayatnya yang ke-52 dalam Injil Lukas 24. Dikatakan di sana mereka bersukacita. Ada sesuatu yang penting. Ada sesuatu yang mendasar di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jarak yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita adalah sebuah hal yang penting. Karena jarak yang diberikan Allah dengan kenaikannya ke surga menjadikan kita melihat bahwa seluruh pengharapan kita tidak berhenti pada persoalan di dunia ini. Itulah yang kita temukan. Bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan para murid, mengingatkan mulai dari peristiwa kebangkitan lalu dilanjutkan dengan kenaikan. Lalu mereka berada dalam sukacita menyaksikan kenaikan. Kenapa, saudara? Mereka bersukacita karena pengharapan mereka tidak terletak di dunia ini. Pengharapan mereka justru terletak jauh di dalam pengharapan kerajaan sorga. Sehingga para murid menjadi orang-orang yang bersukacita. Tema kita di dalam hari kenaikan ini adalah tema yang sangat penting. Tema yang mengatakan kepada kita, tak terbatas ruang dan waktu. Kristus yang naik ke surga menjadikan kita berada dalam situasi iman, di mana pengharapan kita tidak terbatas lagi pada ruang dan waktu. Pengharapan kita ada pada Kristus yang ada di sorga. Pengharapan kita
bukan pada persoalan-persoalan duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mungkin ini adalah ibadah kenaikan kedua yang kita alami di masa pandemi. Tetapi kita diajak untuk melihat. Kita diajak untuk menemukan bahwa sampai hari ini, di masa pandemi ini, kita masih bisa menjalani hidup kita dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan. Semua peristiwa hidup ini mengajak kita untuk melihat bahwa pengharapan kita bukan terletak pada dunia ini. Tetapi pengharapan kita, saudara dan saya, terletak pada Allah yang hidup, bahkan yang tinggal dan hidup di kerajaan surganya. Bahkan bukan hanya berhenti di sana. Kenaikannya ke surga menjadi sebuah berita yang sangat penting karena dengan kenaikannya dia akan kembali hadir dan datang untuk dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat sebuah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada sebuah teologi yang penting di sana. Di mana Tuhan yang meninggalkan kita adalah Tuhan yang justru menyertai kita. Bagaimana kita bisa melihat hal ini? Kita bisa melihat bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar peristiwa untuk meninggalkan kita. Tetapi untuk hadir dengan kehadiran yang jauh lebih luas, yang tidak terbatas ruang dan waktu, dalam penggenapan janji akan Roh Kudus. Dikatakan juga dengan jelas di dalam Injil Lukas pasal 24. Apa yang dikatakan di ayat 49? Dikatakan di sana, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bapak Ibu lihat bahwa ketidakhadirannya adalah kehadirannya yang jauh lebih intim dengan hidup kita. Ketidakhadirannya, kenaikannya ke surga, justru menghadirkan Allah yang tinggal dalam hati kita dan hidup kita. Sesuatu yang menarik. Ketidakhadirannya justru menghadirkan kehadiran yang paling intim. Kehadiran yang paling menguatkan. Karena kehadirannya tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Marilah kita melihat peristiwa-peristiwa hidup yang telah kita alami. Secara khusus di masa pandemi ini. Kita terus belajar. Kita kaitkan dengan peristiwa kenaikan. Kita menemukan dua hal yang tadi saya katakan. Bahwa pengharapan kita tidak pada dunia ini. Tetapi pengharapan kita pada Allah. Allah yang hidup dan bertahta di surga. Bahkan Allah yang bertahta di surga itu akan datang. Datang kembali. Dan kenaikannya ke surga juga membuat dia hadir di hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKI Gondomanan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Mungkin kita hari ini tidak melihat Kristus secara fisik. Tetapi kehadirannya adalah kehadiran di dalam hati kita. Yang menguatkan dan menumbuhkan kita. Kita perlu diberi jarak. Tuhan perlu memberi jarak kepada kita. Supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Ibaratnya, seperti seorang petani ketika menanam benih jagung. Kalau Bapak Ibu perhatikan seorang petani menanam benih jagung, itu dia akan membuat lubang di tanah yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Lalu membuat lubang dengan tongkat kayu. Dan setiap lubang itu diberi jarak dengan lubang yang lain. Lalu, setiap lubang itu diberi 2 biji, 2 benih jagung, 2 benih saja. Di satu lubang 2 benih, di satu lubang 2 benih. Dia tidak membuat lubang yang besar lalu menumpahkan semua benih gandum dalam lubang yang besar. Tidak. Diberi jarak. Supaya apa? Supaya bertumbuh dengan baik benih jagung itu. Kemudian menjadi tanaman jagung yang berbuah dengan baik. Karena ada jarak yang diberikan. Demikianlah Tuhan.
dengan kenaikannya ke surga, Tuhan ingin membawa para murid menghidupi pengharapan, menghidupi iman, bahwa Tuhan yang berjarak itu sesungguhnya Tuhan yang tetap peduli dengan hidup kita. Kita bisa melihat dan membaca di dalam teks Injil yang lain. Injil Yohanes misalnya. Injil Yohanes pasal 14. Ketika Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus dan kenaikannya ke surga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku akan pergi kepada Bapa. Dan dia berkata, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat untuk apa? Supaya di mana kita berada, dia pun berada. Inilah pengharapan kita. Tetapi pengharapan itu tidak berhenti pada pengharapan untuk kesenangan diri kita sendiri. Pengharapan itu berlanjut dengan sebuah penugasan yang penting, yang tidak boleh kita lupakan, yang juga harus kita kerjakan dengan sukacita. Kalau pengharapan itu menghadirkan sukacita, maka ada tugas yang juga harus kita kerjakan dengan sukacita. Apakah penugasan itu? Penugasan itu jelas. Penugasan itu adalah pekabaran Injil. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu mesti mulai memberitakannya dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itulah penugasan yang diberikan Allah kepada kita. Kita menjadi rekan sekerja Allah kembali. Kalau dulu manusia berdosa tidak bisa menjadi rekan sekerja Allah, di dalam Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, dan saya dikembalikan menjadi rekan sekerja Allah di tengah dunia ini. Dengan sukacita, kita menjadi rekan sekerja Allah karena kita punya pengharapan di dalam sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Selamat merayakan kenaikan Yesus ke surga. Selamat merayakan pengharapan. Selamat menghidupi pengutusan dalam sukacita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu turut campur tangan dalam hidup kami. Kami bersyukur akan kasih-Mu yang memampukan kami. Tuhan naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami tanpa pengharapan. Tetapi Tuhan meninggalkan kami untuk naik ke surga, untuk menyatakan pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena dengan kenaikan Tuhan ke surga, pengharapan kami bukan pada dunia ini, tetapi pengharapan kami pada Kristus yang hidup dan yang bertata di kerajaan surga. Pada satu waktu nanti, kami akan bersama di tempat di mana Tuhan berada, kami pun berada. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu GKI Gondomanan. Berkatilah gereja ini. Di dalam seluruh karya pelayanannya. Dalam seluruh keterbatasan kami tetap menjadi saksi-Mu. Karena Tuhanlah yang memampukan semua perjalanan pelayanan jemaat GKI Gondomanan. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan. Tuhan terus turut campur tangan di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah di masa pandemi. Saudara-saudara kami yang bekerja dari rumah di masa pandemi. Tuhan, berkatilah. Mampukan kami untuk hidup di dalam new normal yang kami jalani. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami PHK. Tuhan, berkati, berikan jalan keluar untuk pergumulan ekonomi yang mereka hadapi. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa ini. Tuhan, berkatilah pemerintah bangsa ini di dalam vaksinasi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan ini menjadi salah satu sarana untuk mengatasi situasi pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, kami terus berharap kepadamu, Tuhan, yang menjadi pertolongan kami semua di tengah dunia ini, di dalam situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya kami minta di dalam Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga, yang akan datang kembali
bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Ibadah berarti memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Semestinya, setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, kita serahkan kembali kepadanya sebagai persembahan kasih. Berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik berkat rohani maupun berkat materi, semestinya kita kembalikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat menjadikannya sebagai berkat untuk orang lain. Saatnya kita mempersembahkan persembahan kita sebagai wujud ibadah dan kasih kita kepada Allah. Ayat Alkitab yang mendasari diambil dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan, atau dapat diserahkan secara langsung ke kantor gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami, berkat rohani maupun materi yang selalu kami terima dari Engkau. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan yang merupakan bagian Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan dapat berguna bagi pelayanan-Mu di GKI Gondomanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus yang naik ke surga tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu, yang kemudian bingung untuk berbuat apa dan bagaimana. Tetapi Ia, Allah Bapa, memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dan janji penyertaannya yang senantiasa sampai akhir zaman. Menjadi saksinya yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Hikmat dan terang dari Roh Kudus memampukan kita untuk memenuhi panggilan suci dari Tuhan. Jadikanlah seluruh bangsa murid-Mu. Maukah kita semua? Dan mampukah kita semua? Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi saksi yang hidup, yang menceritakan cinta kasih Allah Bapa. Dunia yang
Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hidup untuk diutus oleh Tuhan. Kita meletakkan pengharapan kita pada Kristus yang sudah naik ke surga. Pengharapan kita bukan di dunia ini, tetapi pengharapan kita terletak pada Kristus yang naik ke surga. Terimalah berkat Tuhan dan pengutusan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.